Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesika Nidea. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Nah, apa sih sebenarnya teks prosedur itu? Nah, kita akan membahas mengenai pengertian, tujuan, struktur, ciri-ciri, jenis, kaidah kebahasaan, dan juga cara membuat teks prosedur. Dan tak lupa juga kita akan memberikan contoh bagaimana itu teks prosedur. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian teks prosedur. Knapp dan Watkins mendefinisikan teks prosedur sebagai teks yang bertujuan untuk memberitahukan orang mengenai bagaimana suatu hal dilakukan, menggunakan bahasa ajakan atau persuasi. Berdasarkan penjabaran Kraft, pengertian teks prosedur secara sederhana adalah urutan tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Sementara itu, menurut Kokasih, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap, jelas, dan terperinci tentang cara melakukan sesuatu. Nah, dari 3 definisi menurut ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Yang kedua, kita akan membahas mengenai tujuan teks prosedur. Jadi, tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, yang ketiga kita akan membahas struktur teks prosedur. Dalam penyusunannya, struktur teks prosedur terdiri dari 4 bagian, yaitu tujuan, material, langkah-langkah, penyusunan pekerjaan, dan juga penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, penjelasan lengkapnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Nah, pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Nah, yang kedua ada material, merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang keempat, penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional ya, yaitu boleh ada ataupun boleh tidak. Kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks prosedur. Sama halnya dengan teks yang lain, teks prosedur memiliki beberapa ciri antara lain. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Dan yang terakhir, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan juga cara. Nah, yang kelima kita akan membahas mengenai jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 langkah atau 3 langkah saja. Contohnya seperti teks prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya seperti cara pembayaran tilang oleh polisi. Dan yang ketiga ada namanya teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya itu cara memasak mie instan. Mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Jadi, untuk menyusun sebuah teks prosedur diperlukan kaidah kebahasaan yang tepat agar sesuai dengan fungsinya. Nah, berikut ini adalah kaidah kebahasaan yang umum digunakan dalam penulisan teks jenis prosedur.
Yang pertama ada kalimat. Pada teks prosedur, kalimat-kalimat yang digunakan dapat dikategorikan dalam 3 bagian. Kalimat tersebut adalah yang pertama, kalimat imperatif, merupakan kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif ditandai dengan adanya hal yang harus dikerjakan, merujuk pada perintah dalam kalimat. Pada jenis kalimat ini ditandai dengan tanda seru, digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan. Dan yang kedua ada kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Pada kalimat ini, tanda bacanya yang digunakan adalah titik, digunakan untuk mengakhiri kalimat tersebut. Dan yang ketiga adalah kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberikan pertanyaan. Oleh karena itu, di akhir kalimat interrogatif ini diberikan tanda baca yaitu tanda tanya. Dan yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi juga sering kita sebut sebagai kata penghubung. Dalam teks prosedur, konjungsi yang kita bahas terdiri dari 2 macam, yakni konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya seperti jika, bila, andai, kalau, dan juga asalkan. Yang kedua ada konjungsi temporal. Jenis konjungsi temporal ini sifatnya merupakan kata penghubung yang menandai urutan waktu. Contohnya itu seperti lalu, kemudian, selanjutnya, setelah itu, atau setelahnya. Dan kaidah kebahasaan yang ketiga adalah numeralia. Numeralia dalam teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi atau kata hubung. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalkan seperti pertama, kedua, ketiga, dan juga seterusnya. Dan yang keempat ada pronomina. Pronomina atau kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Berdasarkan fungsinya yang menggantikan orang atau benda, pronomina dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, pronomina penunjuk, kata ganti untuk menggantikan benda. Contohnya, ini, itu, tersebut. Nah, yang kedua, pronomina persona, kata ganti untuk menggantikan orang. Pada pronomina persona, bagi kata ganti orang untuk tunggal contohnya adalah Anda, saya, dan kamu. Sedangkan untuk kata orang jamak adalah kita dan kalian. Nah, yang kelima ada verba. Dalam kebahasaan terakhir dalam teks prosedur adalah verba atau kata kerja. Verba dalam teks prosedur terbagi menjadi 2 macam, yakni yang pertama itu ada verba material. Kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya seperti mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan lain sebagainya. Yang kedua, verba tingkah laku, kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya seperti menyukai, berpikir, dan juga menyetujui. Itulah cara membuat teks prosedur. Untuk membuat teks prosedur yang benar, harus memuat 2, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita bisa menerapkan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama ada judul. Jadi untuk menarik perhatian pembaca, kita harus membuat judul yang juga menarik. Judul juga harus memuat prosedur apa yang akan kita tunjukkan dalam teks. Misalnya, cara membuat pot bunga dari limbah kertas, atau tutorial menyalakan oven, dan juga lain sebagainya. Yang kedua ada tujuan. Setelah kita menuliskan judul, tuliskan juga secara singkat tujuan dari teks prosedur ini. Hal ini untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang akan dibuat atau dilakukan. Dalam tujuan, kita harus menyebutkan secara gamblang hasil akhir yang akan didapat. Nah, yang ketiga ada alat dan bahan. Bagian ini bersifat opsional. Bisa ada atau tidak. Ketika kamu menjelaskan prosedur tentang cara membuat sesuatu, tentu harus ada alat dan bahan. Tapi, saat kita ingin membuat teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu yang memang tidak membutuhkan alat dan bahan, jadi bagian ini tidak harus ada. Nah, yang keempat adalah langkah-langkah. Ini bagian yang paling utama. Kita harus bisa menjelaskan secara kronologis atau berurutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi biasanya langkah-langkah dijelaskan dalam bentuk poin atau juga penomoran.
Nah, yang kelima, penutup atau kesimpulan. Bagian penutup atau kesimpulan ini juga bersifat opsional. Penutup biasanya ditulis untuk menyimpulkan tujuan akhir dari teks prosedur yang kita buat tadi. Nah, itu tadi pembahasan mengenai teks prosedur. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita dan menambah ilmu dan juga wawasan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.